melaksanakan pengembangan strategi pemasaran dan manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan peminat layanan pendidikan. Makalah ini membahas mengenai strategi pemasaran dan manajemen hubungan masyarakat Politeknik Negeri Jakarta (PNEJ). Objek makalah ini adalah untuk menghubungkan masyarakat PNJ yang pada struktur organisasi langsung bertanggung jawab kepada Direktur PNJ. Kegiatan humas setiap prode direngkas dalam matrik baik tugas dan wewenang, petugas humas, kompetensi dan sasaran mutu terkait strategi pemasaran jasa pendidikan baik internal maupun eksternal. Agar fungsi dan peran humas di perguruan tinggi menjadi efektif, disarankan untuk melakukan langkah pengembangan yang sistematis dan terpadu. Langkah ini dibuat dengan ROPE atau Research Testing of Object program, baik dalam modal yang cara penanganannya maupun program yang berkembang kebutuhan komunikasi organisasi, baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Diadaptif melalui suatu kinerja. Setelah melakukan analisa, langkah berikutnya adalah menyusun rencana strategi humas yang meliputi visi misi, tujuan sasaran humas. Kemudian dijabarkan dalam program kerja humas. Kata kunci strategi jasa pendidik hubungan masyarakat. Memasuki era diglobalisasi dan menghadapi rencana otonomi pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan tinggi Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan output berkualitas yang berdaya saing tinggi. Tuntutan peningkatan kualitas ini di samping datang dari civitas akademik sebagai bagian organisasi, juga datang dari masyarakat publik eksternal. Dari publik sebagai klien datang tuntutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu menghadapi persaingan era globalisasi. Sedangkan dari publik sebagai mitra datang tuntutan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan kualitas pengabdian pada masyarakat yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Tugas, fungsi dan tanggungan jawab lembaga perguruan tinggi adalah dirumuskan dalam Trihatma Pendidikan Tinggi yang terdiri dari fungsi pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan ketiga DHARP ini, perguruan tinggi dibutuhkan interaksi dengan publik sebagai klien dan mitra. Menghadapi rencana otonomi pengelolaan pendidikan tinggi, perguruan tinggi perlu melakukan pemahaman internal antara lain melalui peningkatan komunikasi antara civitas akademik untuk menghasilkan efektif dan efektivitas pengelolaan pendidikan tinggi. Sedangkan dalam menghadapi era globalisasi, peran pendidikan tinggi semakin tinggi dan strategis dalam menjawab permasalahan dan tuntutan yang timbul di masyarakat. Visi dan misi pendidikan tinggi dalam untuk masyarakat, sehingga perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridram harus bersifat aktif, berintegrasi dengan publiknya, dan dalam hal ini peran publik relation atau di perguruan tinggi lebih dikenal sebagai hubungan masyarakat. Perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan tinggi, agen ahli teknologi dan inovasi dalam perkembangan kiprahnya di tinggi masyarakat, dituntut untuk menghasilkan produk-produk berkualitas baik dalam hal lulusan,
sistem pendidikan yang dikembangkan maupun tingkat kontribusinya pada pembangunan dalam arti luas. Dalam memenuhi kriteria tersebut, perguruan tinggi memerlukan dudukan perangkat kerja tertentu yang dikenal sebagai humas untuk mengenalkan atau menunjukkan kemampuannya sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tradisi kuat dalam bidang ilmu, pengetahuan dan seni tentunya, yaitu mengangkat isu-isu relevan yang dimunculkan program unggul dan dukungan yang dimilikinya. Ditinjau dari pelaksanaan tugas yang sebenarnya, lembaga humas sering disepelekan baik tingkat internal maupun eksternal. Humas dianggap hanya bertugas untuk melaksanakan konferensi pers atau mengirimkan siaran pers. Padahal humas juga mempunyai tugas untuk meningkatkan komunikasi ke dalam employee rate atau internal, yang juga bertujuan mendapatkan dukungan dan penggantian dari bawah terhadap usaha-usaha organisasi. Humas pun harus mampu memberikan saran kepada pemimpin untuk merumuskan kebijakan dan menumbuhkan goodwill yang baik terhadap citra organisasi. Oleh karena itu, perlu disadari pengertian tentang apa yang dapat dilakukan oleh humas bagi pimpinan perguruan tinggi atau rektor dan pembantunya, dan organisasi perguruan tinggi sendiri, yaitu bagaimana mempromosikan pesan yang tepat ke pengguna melalui penguasaan komunikasi, melakukan kegiatan promosi efektif sesuai biaya yang tersedia, dan memanfaatkannya sebagai alat manajemen yang baik. Humas memiliki ciri sebagai berikut, yaitu 1. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik. 2. Humas merupakan penunjuk tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen satu organisasi. 3. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik eksternal dan publik internal. 4. Operasionalisme humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. Fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu menunjukkan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun publik internal. 3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Sedangkan 4. Melayani publik dan memberi sasaran pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, pengembangan strategi pemasaran dan manajemen humas PNJ di atas, maka bisa diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu unit humas PNJ telah melakukan strategi pemasaran atas jasa pendidikan PNJS dengan melakukan strategi pemasaran eksternal berupa kegiatan antara lain melakukan promosi dengan mengikuti peran atau ekspedisi secara rutin, melakukan kunjungan ke sekolah calon mahasiswa yang potensial. Kemudian unit humas telah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi yang secara spesifik
sudah mengeluarkan warta politik yang dibenarkan ke seluruh stakeholder. Sedangkan ketiga yaitu strategi internal dengan mengembangkan kemampuan petugas atau pegawai humas dalam mencapai kompetensi yang memadai. Kemudian keempat yaitu unit humas bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi dan penyebaran informasi pada kegiatan formal di PNJS. Sekian yang menjadi materi saya bawakan saat ini. Mari bergabung bersama kami di program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan